Hai Peanuts Gang, apa kalian sudah pernah dengar kuburan kendaraan? Tentu terdengar aneh kan? Karena kuburan atau pemakaman biasanya hanya untuk makhluk hidup, bukan untuk benda mati ya. Tapi kenyataannya, kuburan kendaraan memang benar ada loh guys. Penasaran kan seperti apa? Yuk deh, langsung aja kita bahas videonya. Inilah kuburan kendaraan terbesar di dunia. Oh iya, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe yang ada di bawah video ini, biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya dari TSP. Kuburan pesawat di Arizona. Pangkalan udara Davis Monthan, Arizona disebut-sebut sebagai kuburan pesawat terbesar di dunia atau biasa disebut The Boneyard. Pangkalan udara Davis Monthan adalah kawasan terbuka tempat penyimpanan pesawat udara yang sudah dipensiunkan karena sudah habis masa operasinya, tidak layak terbang atau tidak dibutuhkan lagi. Terdapat ribuan pesawat yang sebagian pesawat dibiarkan terbengkalai begitu saja. Umumnya terdiri atas pesawat-pesawat tempur generasi tua baik era bermesin piston atau propeller atau bermesin jet. Saat ini, Davis Monthan menjadi tempat penyimpanan dan pemeliharaan pesawat terbesar di dunia. Dilansir dari website resmi Airplane Boneyard, terdapat 4.400 lebih pesawat yang disimpan dan diproses di tempat ini. Di antaranya pesawat angkatan udara, angkatan laut, NASA, dan badan pemerintahan lainnya. Ada 550 orang yang dipekerjakan di sana, hampir semuanya warga sipil. Davis Monthan dipilih sebagai tempat penyimpanan pesawat karena memiliki kelembapan udara dan curah hujan yang rendah. Selain itu, tanahnya berupa alkali. Kondisi tersebut sangat memungkinkan untuk menjaga agar pesawat tetap awet. Kuburan tank di Ukraina. Dulunya tempat ini merupakan pabrik perbaikan tank yang berkembang pesat, namun setelah jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, aktivitas di pabrik tersebut ditutup bersama ratusan tanknya yang ditinggalkan. Dilansir dari Daily Mail, di pabrik yang terletak di kota Kharkiv, Ukraina itu terdapat lebih dari 400 tank yang dibiarkan terbengkalai begitu saja. Kuburan mesin mematikan itu ditemukan oleh seorang fotografer berusia 18 tahun bernama Pavel Ikhtin. Setelah mendengar tentang kuburan tank era Soviet dari temannya, dia menghabiskan waktu berbulan-bulan sampai akhirnya dia berhasil menemukan kuburan tank tersebut. Meskipun area itu diawasi oleh penjaga, beruntung Ikhtin berhasil menyelinap masuk dan menghabiskan beberapa jam untuk mengambil lusinan foto. Selama masa jayanya di tahun 1960-an, pabrik Kharkiv memperbaiki lebih dari 60 tank dan 55 mesin per bulan. Tank di pabrik tersebut dibiarkan terbengkalai karena Ukraina yang baru merdeka tidak memiliki biaya atau keinginan untuk memperbaiki atau memodernisasi mesin-mesin tank itu. Kuburan mobil mewah di Dubai. Dubai memang kerap mendapatkan julukan sebagai tempat termewah yang pernah eksis di bumi ini. Salah satu contoh misalnya, mobil mewah yang berkeliaran di jalan-jalan sana adalah hal yang biasa. Bicara soal mobil mewah, Dubai juga punya kuburan untuk mobil-mobil mewah atau akrab disebut supercar graveyard. Tempat itu merupakan rumah terakhir bagi mobil-mobil seperti Porsche, Mercy, Audi, Ferrari, dan mobil mewah lainnya. Dubai memang berbeda dengan kebanyakan kota lain di dunia. Saat kota lain terlibat masalah kriminal atau pengangguran, Dubai malah bermasalah dengan surplus atau kelebihan mobil mewah bekas. Ada sekitar 2.000 hingga 3.000 mobil yang ditinggalkan setiap tahun di Dubai. Bahkan ada yang dibuang dan ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Namun sebenarnya salah satu alasan utama mengapa begitu banyak mobil mewah ditinggalkan adalah karena Dubai tengah menghadapi dampak krisis keuangan global seiring dengan anjloknya harga minyak. Salah satunya dalam kasus pemilik Ferrari Enzo, dia diduga seorang pebisnis asal Inggris yang meninggalkan seluruh hidupnya di Dubai termasuk supercar-nya karena mengalami masalah finansial. Kuburan mobil Volkswagen di California. Lahan parkir luas di sekitar California, Amerika Serikat, jadi tempat peristirahatan buat ratusan ribu unit mobil recall Dieselgate yang dialami Volkswagen.
Hal itu dilakukan karena perusahaan tersebut tersandung skandal manipulasi uji emisi pada sejumlah produk mobilnya. Akhirnya Volkswagen telah setuju membeli bertahap sekitar 500.000 unit mobil di Amerika Serikat sampai akhir 2019 dengan dana 25 miliar dolar Amerika. Ratusan ribu mobil Volkswagen itu dijajarkan di gurun pasir dekat Victorville, California, Amerika Serikat. Seperti inilah pemandangan kuburan mobil akibat skandal perusahaan Volkswagen. Mobil-mobil itu tidak semuanya disimpan untuk diperbaiki, sebab sebagian juga ada yang dihancurkan. Kendaraan ini disimpan sementara dan rutin dirawat dengan baik untuk memastikan pengoperasian dan kualitasnya dalam jangka panjang. Jadi, mereka bisa kembali diperdagangkan atau diekspor setelah Amerika Serikat menyetujui modifikasi emisi yang sesuai. Kuburan kendaraan bermotor di China. Inilah potret kuburan massal bagi kendaraan yang tidak terpakai lagi di Hangzhou, China. Dilansir dari Daily Mail, ada sekitar 100.000 kendaraan seperti sepeda motor, mobil, dan truk yang dibuang di sana. Ribuan kendaraan itu dibuang tidak beraturan hingga menumpuk. Selain sudah tidak digunakan lagi, ada pula dari mobil-mobil tersebut yang dibuang karena tidak memenuhi standar emisi yang berlaku. Pemerintah China tampaknya serius mengurangi polusi udara dari sektor otomotif. Mobil yang tak memenuhi syarat akan dibuang dan dimusnahkan. Pada 2020, ada hingga 16 juta kendaraan yang akan masuk kuburan massal di negeri itu. Kuburan sepeda di China. 2 tahun lalu, peminjaman sepeda menjadi sangat populer di kota-kota besar di China. Sepeda-sepeda pinjaman dari berbagai perusahaan peminjaman sepeda membanjiri jalan. Tapi infrastruktur di kota-kota besar ternyata belum mampu menghadapi ledakan jumlah sepeda. Pengguna sepeda pinjaman memarkir sepedanya sembarangan saja di setiap tempat. Di kota-kota metropolitan seperti Beijing dan Shanghai, kerumunan sepeda tak bertuan dengan cepat tumbuh menjadi tumpukan yang mengganggu lalu lintas. Perusahaan sepeda yang kebanyakan pemula atau startup tidak memiliki pekerja yang cukup untuk mengumpulkan sepeda-sepeda tersebut. Akhirnya polisi menyita sepeda-sepeda itu yang kemudian ditumpuk di tempat pembuangan sepeda di luar kota. Pengamat ekonomi mengatakan, bisnis peminjaman sepeda akan terus ada, tapi pertumbuhannya tidak seperti dulu lagi. Yang sekarang tumbuh adalah tempat penguburan sepeda. Nah guys, itu dia kuburan-kuburan kendaraan terbesar di dunia. Apakah kalian tertarik berkunjung ke sana? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Thank you guys and have a nice day.